pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang zat-zat makanan yang menyehatkan bagi tubuh manusia. Nah, tapi di luar sana ada aja pedagang-pedagang nakal yang kurang bertanggung jawab menjajalkan atau menjual produk bahan makanan tidak begitu mempedulikan tentang gizi ataupun nutrisi tersebut. Lalu, bagaimana kita mengetahui komposisi bahan makanan itu menyehatkan? Ada namanya nanti uji bahan makanan. Selain uji bahan makanan, nah bahwasanya kita harus mengetahui yang namanya apa saja zat aditif di bahan makanan tersebut. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Materi berikut yaitu uji bahan makanan. Untuk mengetahui apakah bahan makanan itu mengandung yang namanya amilum, jenis karbohidrat, itu digunakan larutan iodium ataupun glugon. Oke, nanti sampel makanan diambil, dicampurkan dengan larutan tersebut, hasil warna akhirnya adalah warna hitam atau kebiruan. Berarti sampel makanan itu mengandung amilum. Untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut mengandung yang namanya glukosa, ya, larutan yang digunakan adalah larutan valine A atau valine B dicampur ataupun larutan Benedict. Nanti dipanaskan, hasil akhirnya dia menghasilkan warna merah bata. Untuk mengetahui apakah bahan makanan itu mengandung protein, kita gunakan larutan diuret dicampur dengan sampel bahan makanan, warna hasil akhirnya adalah warna ungu. Dan untuk mengetahui apakah bahan makanan mengandung lemak, gampang saja kita ambil kertas koran ya, ataupun kertas HPS atau kertas yang buram, lalu makanan dicoel, digosokkan tampak transparan. Jika transparan, sampel makanan mengandung lemak. Perhatikan tabel berikut untuk mengetahui kandungan ataupun uji bahan makanan dari setiap reagen dan hasil akhir dari penggunaan reagen atau larutan tersebut. Coba kamu perhatikan mereka-mereka yang makan ini ya, makan makanan yang begitu dinikmati ya, makanan favorit mungkin ya, begitu menyenangkan ya, bercandaria, tertawa, begitu serunya gitu ya. Nah bahwasanya banyak orang yang begitu favorit ya, atau begitu suka dengan makanan-makanan seperti itu, termasuk papa juga suka. Nah jenis makanan yang dikonsumsi oleh mereka tadi itu adalah bahan makanan-makanan awetan ya, bahan makanan jadian yang pada umumnya sudah mengandung yang namanya zat aditif. Bahan makanan seperti bakso, mie instan seperti mie gomak, mie gorengan yang lainnya, ya, sosis, ya, kemudian KFC. Nah, banyak orang menyukai makanan tersebut, ya, bahkan saya juga ya, bapak juga suka seperti itu. Akan tetapi, nah, produk-produk makanan yang bapak sebutkan tadi pada umumnya sudah mengandung yang namanya zat aditif. Materi keempat, zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan atau diberikan ke suatu bahan makanan ya pada saat proses pembuatan makanan tersebut. Jenis zat aditif makanan tersebut nanti dibagi menjadi zat aditif disengaja, kemudian zat aditif tidak disengaja, serta zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif disengaja yakni memberikan zat aditif ke sebuah bahan makanan dengan tujuan untuk menjaga penguat rasa. Sedangkan zat aditif tidak disengaja berarti zat aditif tersebut tertinggal dan bercampur dengan bahan makanan karena di wadah yang digunakan ya, misalkan panjinya mudah luntur, sehingga beberapa jenis zat warna pada wadahnya itu melarut bersamaan dengan bahan makanan. Tapi biasanya ini yang tidak disengaja kadarnya sedikit. Aditif alami berarti diperoleh secara alami ya, atau didatangkan dari berbagai jenis tumbuhan atau nah, zat aditif alami ini misalkan dari kunyit ya, dari garam, dari gula, kemudian dari warna, dari pandan. Sedangkan zat aditif buatan yakni jenis zat aditif yang diperoleh atau dikombinasikan dari berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan tertentu. Nah, contoh zat aditif yang umum dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah monosodium glutamat atau MSG. Kemudian ada tartazin ya, itu sejenis pemberi warna. Berikut syarat penggunaan zat aditif makanan. Harus dapat mempertahankan nilai gizi makanan tersebut, tidak mengurangi zat-zat esensial dalam makanan,
dapat mempertahankan atau memperbaiki mutu makanan serta menarik bagi konsumen, tetapi tidak merupakan suatu penipuan. Penggolongan zat aditif berdasarkan fungsinya ada 4, yakni pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Yang pertama, zat pewarna. Tujuan pemberian warna pada makanan yaitu agar tampak terlihat menarik dan menggugah selera makanan pembeli. Zat pewarna tersebut diperoleh secara alami, misalkan dari kunyit untuk kuning, hijau dan suci, coklat dari buah coklat, merah coklat batu jati, dan kuning merah dari wortel. Kelebihan dari pewarna alami adalah aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas. Dan yang menjadi kelemahannya bahwasannya pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis. Pemanis alami itu berasal dari buah dan madu. Kelebihannya adalah menyebabkan kegemukan, namun kekurangannya itu berbahaya bagi penderita diabetes. Pemanis sintetis misalnya sakarin, siklamat, aspartam, sorbiton, dan maltol. Ketiga, pengawet. Fungsinya untuk menghalau perkembangbiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lebih lama tanpa rusak. Contohnya adalah natrium nitrit dan natrium benzoat. Jenis pengawatan makanan ada 2 macam. Pertama, pengawatan alami, yaitu contohnya cara pengawatan alami, pengasapan ikan, pemanisan buah, penggaraman ikan, pendinginan buah di lemari es. Lalu pengawet buatan, contoh dengan cara garam benzoat untuk menghambat pertumbuhan bakteri, gas etilen oksida dan gas propilen oksida membunuh bakteri, jamur, dan virus. Bahaya penggunaan natrium benzoat secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf dan alergi. Pemakaian natrium nitrit yang berlebihan mengakibatkan kanker. Penggunaan boras dan formalin dapat mengakibatkan keracunan, gatal-gatal, iritasi paru-paru, gangguan sistem pencernaan, dan kematian. Yang keempat, bahan penyedap. Tujuannya menambah cita rasa makanan. Penyedap rasa alami nanti diperoleh dari gula, garam, dan rempah-rempah. Penyedap rasa buatan itu misalkan MSG, petsin, isoamil asetat, dan etil butirat. Apabila mengonsumsi MSG yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit Chinese Restaurant Syndrome dengan ciri-ciri sesak napas, sakit dada, pusing, serta mudah letih. Pada tabel berikut disediakan bahwasannya dampak yang terjadi bagi kesehatan apabila mengonsumsi zat aditif. Tujuan pemberian zat aditif terhadap bahan makanan yaitu pemberi warna pada bahan makanan maupun minuman, penguat cita rasa, anti terap, pemantap, penjernih larutan, kemudian pemucak atau pemutih bahan makanan, kemudian pengembang adonan, dan pengawet makanan. Nah, setelah Bapak jelaskan, ada beberapa jenis zat aditif berbahaya yang sering kita makan di bahan makanan yang kita beli dari luar rumah. Oke, nah sebaiknya nantinya kamu ke depannya agar memperhatikan bahan makanan yang akan kamu konsumsi bersama keluarga. Semoga tidak ada terjangkit yang namanya zat aditif yang tidak baik ini bagi tubuh kita. Coba ini di sini ada kasus yang Bapak ambil dari internet, bahwasanya ada aja pedagang-pedagang nakal yang memasukkan zat aditif seperti boraks, formalin terhadap bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat di sana. Ini dia beritanya. Bubur ayam merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat untuk sarapan pagi. Tapi tahukah Anda, ada pedagang yang nakal yang mencampur bubur ayam dengan bahan berbahaya seperti boraks dan plastik. Nah, saudara, kami sampaikan kembali hasil investigasi tim Sigi untuk Anda. Bubur ayam merupakan salah satu kuliner yang banyak penggemarnya. Otomatis cukup banyak orang yang tergiur berdagang bubur ayam, tidak sekedar membuat dapur ngebul, tapi juga berharap koceknya semakin tebal.
Nah, alasan memperbesar profit ini terkadang membuat segelintir pedagang bubur ayam ambil jalan pintas. Kami mendapat kabar sejumlah bahan kimia berbahaya dan bahan makanan tak layak dikonsumsi diformulasikan dalam bubur ayam. Satu persatu bahan yang dibeli dicampur dan diolah. Kenyataan yang membuat kening berkernyit dan cukup menjijikkan saat si peracik bubur mencampur nasi basi ke dalam adonan buburnya. Ada lagi keganjilan lain. Bahan pengental berupa bahan kimia bukan untuk makanan juga dilebur dalam racikan bubur. Aksesoris bubur, kacang, dan kerupuk jadi pelengkap racikan. Belum usai rupanya kejutan dari si peracik bubur. Sebelum kacang dan kerupuk mampir di wajan, minyak yang disiapkan untuk menggoreng ternyata dimasukkan bersama plastik pembungkusnya. Berapa lama nih Bu dia akan larut Bu? 5 menit. Biar kenapa nih? Kalau sama-sama plastik itu. Iya. Ibu tahu Bu bahayanya pakai pijar Bu? Iya, tahu sedikit. Apa yang Ibu tahu apa Bu bahayanya pakai pijar? Katanya membahayakan pencernaan perut ya. Tapi masih tetap pakai Bu ya? Iya. Bubur ayam racikan ngawur alias tak sehat siap dilego. Tanpa ragu, bubur yang diracik bersama nasi basi plus bahan kimia ini disikat. Dan ingat, bonus larutan plastik dalam minyak yang menempel pada kerupuk dan kacang ikut tertelan. Sangat berbahaya. Sampel bubur dengan kandungan sejumlah bahan tak layak makan ini lalu kami bawa ke laboratorium. Apabila positif mengandung borat itu akan timbul warna merah kecoklatan. Kandungan borat yang ditemukan sebesar 5.000 ppm ini adalah sangat tinggi dan bila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh manusia itu akan menyebabkan kerusakan hati, ginjal dan fungsi tubuh yang lainnya.